Dari makalah teman-teman yang menjadi tanggapan kritis kami adalah misi kekristenan di Timor, NTT dan juga Sumba telah menghasilkan perubahan sosial, budaya, dan juga ekonomi yang signifikan. Di satu sisi, misi tersebut telah berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan dan juga kesehatan, serta memperkuat jaringan sosial melalui gereja-gereja. Di sisi lain, proses tersebut juga telah diiringi oleh konflik, pengabaian budaya lokal, dan potensi eksploitasi sumber daya. Dampak misi ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor eksternal dan juga faktor-faktor internal. Misi kekristenan di Timor, NTT, dan juga Sumba adalah kompleks dan memiliki dampak yang beragam. Di satu sisi, misi tersebut berhasil mengkonversi sebagian besar penduduk agama Kristen, terutama Protestan, membentuk identitas keagamaan yang kuat di wilayah tersebut. Namun, proses konversi ini seringkali diiringi oleh penolakan atau penindasan terhadap kepercayaan dan praktik budaya lokal yang mengakibatkan hilangnya sebagian warisan budaya dan spiritual masyarakat. Dampak jangka panjang misi kekristenan di wilayah ini masih diperdebatkan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kristenisasi telah membawa kemajuan sosial dan ekonomi, sementara yang lain menekankan kerugian budaya dan spiritual yang tak tergantikan. Penting untuk dicatat bahwa misi kekristenan di Timor, NTT, dan juga Sumba tidak homogen. Berbagai denominasi dan pendekatan misi menghasilkan konsekuensi yang berbeda-beda di berbagai komunitas lokal. Pemahaman yang komprehensif membutuhkan analisis yang sensitif terhadap konteks historis, sosial, dan budaya masing-masing wilayah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dini Ketrin Loista Kawetang dengan NIM 71-2024-157. Baik, saya akan menanggapi tentang makalah teman-teman yang dimana pembahasan tentang pemisahan Katolik dan Protestan pada halaman 10-11 dalam makalah ini, yang menyoroti beberapa aspek penting. Secara umum, makalah ini telah berhasil menyampaikan latar belakang sejarah reformasi Protestan secara deskriptif, pemaparan mengenai ketidakpuasan umat terhadap praktik gereja Katolik, khususnya terkait penjualan surat indulgensi dan penyalahgunaan kekuasaan gerejawi dalam memicu reformasi juga menjadi kekuatan tersendiri dalam bagian ini. Namun demikian, uraian dalam makalah ini masih cenderung bersifat permukaan dan belum menyentuh kedalaman analisis teologis yang menjadi inti dari perpecahan tersebut. Misalnya, perbedaan pandangan mengenai otoritas Alkitab, doktrin keselamatan, serta makna sakramen belum dijelaskan secara rinci. Selain itu, pembahasan tampak lebih berfokus pada sudut pandang Protestan dan tidak cukup menampilkan pandangan atau tanggapan dari pihak Katolik. Hal ini membuat narasi menjadi kurang seimbang, padahal gereja Katolik juga melakukan pembaruan internal melalui Konsili Trente sebagai respons dua arah. Di sisi lain, makalah ini juga belum menyinggung faktor-faktor non-teologis yang turut mendorong reformasi, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan munculnya semangat nasionalisme di beberapa wilayah Eropa. Dengan tidak dimaksudkan konteks sosial politik tersebut, pembaca dapat kehilangan pemahaman tentang mengapa reformasi mendapat dukungan luas dan menyebar begitu cepat. Sebagai saran pengembangan, bagian ini dapat ditingkatkan dalam menambahkan analisis yang lebih mendalam tentang perbedaan doktrinal, menyertakan perbandingan sistematis antara ajaran Katolik dan Protestan, serta menggambarkan konsekuensi jangka panjang dari perpecahan gereja terhadap dua Kristen secara global. Penyertaan skema alur atau
Visualisasi juga dapat membantu memperjelas hubungan sebab akibat dan peristiwa tersebut. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, pembahasan dalam makalah ini akan menjadi lebih komprehensif dan mampu membersihkan gambaran yang utuh mengenai pemisahan Katolik dan Protestan dalam sejarah gereja. Melanjutkan tanggapan kritis sebelumnya, di sini saya akan menanggapi dua aspek penting yang menurut saya harus diperhatikan. Yang pertama itu mengenai aspek fakta dan ketepatan sejarah. Yang pertama, minimnya penjelasan mengenai denomisasi non-Calvinix ya. Meskipun dalam bagian akhir makalah teman-teman mengkritisi keterbatasan buku sumber terhadap penjelasan aliran di luar Calvinix, seharusnya kelompok dapat melengkapi melalui studi atau sumber lain gitu. Dan juga tidak adanya elaborasi mengenai bagaimana gereja karismatik, Pentakosta dan aliran-aliran lain beradaptasi dan berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua itu aspek analisis story, yaitu kurangnya analisis penyebab sinkretisme. Dalam makalah menyebutkan bahwa adanya praktik sinkretisme, tapi teman-teman tidak menjelaskan bagaimana proses sosial dan teologis hal itu bisa terjadi gitu. Shalom, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok penanggap untuk memberikan pertanyaan. Jadi saya tertarik mengenai pembahasan teman-teman terkait dengan misi di Timur dan kekristenan di Sumba, khususnya pada poin yang membahas pengaruh Katolik yang besar di Timur Nusantara. Tentunya dalam penyebaran Injil ini ada begitu banyak tantangan yang didapatkan oleh para misionaris pada saat itu, karena khususnya di Flores dan Timur, mereka masyarakat lokal pada saat itu masih menyembah roh leluhur, batu dan pohon sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur mereka. Jadi di sini bahkan di saat itu ada seorang misionaris yang dibunuh. Membahas tentang pembunuhan tentunya ini adalah hal yang serius. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi saya, di saat misionaris dibunuh, apakah ada respon dari para misionaris Katolik untuk membuat perlawanan atau hanya diam saja dan terus menyebarkan Injil, teman-teman? Jika ada, bagaimana respon mereka terhadap masyarakat lokal yang telah membunuh seorang misionaris tersebut? Dan tentunya ketika dalam proses menyebarkan Injil, para misionaris beradaptasi dengan budaya lokal dan paham mengenai tradisi dan adat istiadat masyarakat lokal pada saat itu. Jika benar misionaris paham betul dengan budaya lokal, mengapa tetap ada konflik dan pembunuhan? Di mana letak kegagalan komunikasi antara para misionaris dan masyarakat lokal pada saat itu? Itu merupakan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok presentasi. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pemerintah kolonial Belanda mendukung misi Katolik di Nusa Tenggara Timur atau NTT, termasuk pembatasan terhadap Islam yang disebut juga musuh utama bagi agama Kristen, dapat mempengaruhi dinamika antar agama di wilayah tersebut hingga saat ini? Dan apakah masih terdapat ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang berdasarkan latar belakang agama yang ada di NTT? Jika memang ada, bagaimana hal tersebut dapat diatasi? Terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tioneng Kristiawan dengan NIM 71-2023-088. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kelompok yang telah presentasi. Dari halaman 4 disebutkan bahwa Portugis tiba di Oikusi Timur pada bulan Agustus 1515. Tapi kegiatan misionaris baru dimulai pada tahun 1556. Padahal salah satu tujuan utama kedatangan Portugis adalah untuk menyebarkan agama Katolik, terutama di daerah-daerah perdagangan mereka
Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang terjadi selama selisih waktu yang cukup lama itu? Kenapa kegiatan misionaris tidak langsung dilakukan sejak awal kedatangan? Kira-kira apa saja yang mereka lakukan selama masa tersebut? Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ripka Magdalena Melamas dengan NIM 71-2024-139. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dan isi pertanyaannya ialah bagaimana misi kekristenan mempengaruhi praktik-praktik budaya dan kepercayaan lokal di Timor, NTT, dan Sumba? Apakah terjadi sinkretisme asimilasi atau penolakan budaya asli? Saya ulangi lagi, bagaimana misi kekristenan mempengaruhi praktik-praktik budaya dan kepercayaan lokal di Timor, NTT, dan Sumba? Apakah terjadi sinkretisme, asimilasi, atau penolakan budaya asli? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya Fraisi Karisma Boham dengan NIM 71-2024-145 ingin bertanya dari makalah teman-teman, terlebih khusus dari materi pemisahan Katolik dan Protestan. Nah, bagaimana peran misi Katolik yang dipimpin SV, DDND, dan Larantuka bisa dilihat sebagai upaya untuk menguasai wilayah secara keagamaan di tengah persaingan Islam dan Protestan? Dan bagaimana penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan menunjukkan adanya pengaruh budaya luar terhadap identitas masyarakat lokal? Terima kasih.